Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Hari ini kita akan membahas soal latihan 3 yang sudah Ibu berikan sebagai tugas 3 Ananda nomor 1 sampai 5. Ibu akan bahas soal ini supaya Ananda bisa memahami di mana letak kesalahan dari latihan yang telah Ananda kerjakan. Baik, kita mulai dari soal nomor 1 dulu. Baik, ini dia soal nomor 1. 7 X pangkat 2 dikurang X kurang 2 sama dengan 1. Nah, ini menggunakan sifat yang pertama, sebagaimana yang telah kita pelajari dulu ya. Berarti, kita akan coba bahas. Baik. Maka, berdasarkan sifat yang pertama, yaitu sifat yang A, bahwasanya jika A pangkat Fx itu sama dengan 1, maka nilai Fx-nya itu adalah 0. Maka Fx-nya adalah 0. Kenapa bisa 0? Karena ini berasal dari A pangkat Fx sama dengan A pangkat 0. Karena kita tahu segala sesuatu yang berpangkat 0 itu akan berubah menjadi 1. Maka Fx-nya akan sama dengan 0. Nah, jadi di sini maka kita bisa peroleh untuk menjawabnya X pangkat 2 dikurang. Oke, kita coba pakai warna merah supaya berbeda cara menjawabnya. X pangkat 2 dikurang X kurang 2 itu sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk dari persamaan kuadrat seperti yang Anda tahu. Bentuk persamaan kuadrat. Bentuk persamaan kuadrat ya. Nah, bagaimana cara kita mencari nilai X-nya? Maka ini bisa kita selesaikan dengan cara memfaktorkan. Cara memfaktorkan. Pasti Anda pernah belajar cara memfaktorkan persamaan kuadrat di waktu SMP ya. Nah, Ibu ulangi lagi cara memfaktorkannya. Di sini bentuk dari persamaan kuadrat itu bentuk umumnya adalah AX kuadrat kurang BX tambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi ada A, ada B, dan ada C. A itu adalah koefisien yang ada di depan X kuadrat, B adalah koefisien di depan X, dan C adalah konstanta. Maka kalau dari bentuk persamaan kuadrat yang ini, bisa kita peroleh bahwa A-nya sama dengan 1, karena koefisien di depan X kuadrat itu 1. B itu koefisien yang ada depan X itu adalah min 1 karena ada tanda negatif, dan C-nya adalah negatif 2 karena di sini konstantanya min 2 ya. Nah, sekarang kita akan selesaikan. Caranya, kalikan dulu langkah yang pertama, kalikan A dengan C. Dikali dulu. A kali C berarti di sini hasilnya adalah A kali C berarti 1 kali min 2 hasilnya adalah min 2. Langkah kedua, kita cari berapa hasil dua buah bilangan. Kalau dikali dia min 2, tapi kalau dijumlahkan, itu hasilnya adalah B. B di sini nilainya adalah min 1. Hasilnya nanti jadi B, min 1. Nah, coba Anda pikirkan apa dua buah bilangan yang kalau dikali min 2, tapi kalau ditambahkan hasilnya min 1. Ya, bisa ditebak berarti antara 2 dikali 1. Tapi supaya hasilnya negatif, tentu salah satu harus negatif. So, yang negatif pasti di sini adalah min 2. Karena min 2 ditambah 1 hasilnya adalah min 1. Berarti kita dapatkan nilai X-nya. Berarti adalah dua bilangan ini. Berarti kita ubah sekarang bentuk ininya. Berarti X kuadrat kurang X kurang 2 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi bentuk seperti ini. Kita masukkan angka yang kita dapatkan tadi, yaitu min 2 dan positif 1. Nah, berarti nilai X-nya adalah yang pertama, X kurang 2 sama dengan 0, atau yang kedua, X tambah 1 sama dengan 0. Apakah ini sudah selesai? Belum. Jadi kita selesaikan X kurang 2 sama dengan 0. Kita pindahkan 2-nya berarti menjadi negatif 2 kalau pindah jadi 2. Dan atau yang X tambah 1 itu berarti sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 1. Karena positif 1 kalau pindah jadi min 1.
Jadi hasil nilai X-nya adalah 2 dan min 1. Nah, itu dia nilai X-nya ya. Jadi kita pakai sifat yang pertama. Oke. Sekarang kita lanjut. Nomor 2. Ini adalah soalnya. Nah, kalau kita lihat di sini bentuk dari konstantanya bukan satu lagi, berarti tidak menggunakan sifat yang pertama ya. Nah, di sini kita akan kira-kira cocoknya pakai sifat yang keberapa. Kita lihat 0,008. Ini adalah sebuah bilangan desimal. Karena basis di sebelah kiri itu 5 dan dia berbentuk bilangan bulat, ini kan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat, maka ini juga harus kita sesuaikan, kita ubah juga menjadi bilangan bulat. Nah, berbentuk bilangan bulat atau pecahan. Nah, jangan sampai ada desimalnya lagi. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Berarti kita akan ubah dulu 0,08008 ya. 0,008 itu kan kalau bentuk pecahannya seperti ini, 8/1000. Karena dia 3 angka di belakang koma. Sekarang kita sederhanakan. 8/1000 itu kalau sama-sama dibagi 8, hasilnya adalah 1/125 kan? Nah, ini bisa kita ubah jadi perpangkatan negatif, yaitu atau kita ubah dulu, 125 itu adalah 5 pangkat 3. Berarti kalau kita ubah menjadi pangkat negatif, 5 pangkat min 3. Nah, sekarang kita dapatkan, jadi bentuknya akan berubah menjadi 5x kuadrat kurang 5x tambah 3 itu sama dengan 5 pangkat min 3. Nah, ini akan kita gunakan sifat yang nomor berapa ya? Sifat nomor 2. Bahwasanya untuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p, maka fx-nya akan sama dengan p. Ya, kita gunakan sifat nomor 2. Gunakan sifat nomor 2 atau yang B, yaitu bahwasanya jika A pangkat fx sama dengan A pangkat p, maka fx-nya itu akan sama dengan p. Nah, ini kata kuncinya. Nah, kita lihat di sini, fx-nya di sini adalah x kuadrat kurang 5x tambah 3, dan p-nya adalah min 3. Berarti kalau kita selesaikan, maka menjadi x kuadrat kurang 5x, berarti x kuadrat kurang 5x tambah 3 itu sama dengan min 3, gitu kan? Nah, sekarang kita selesaikan. Yang bisa kita pindahkan dulu ke sebelah kiri ya. Di sini ada min 3, kita pindahkan. Jadi x kuadrat kurang 5x tambah 3. Min 3 pindah kiri, jadi tambah 3 sama dengan 0. Di sini 3 tambah 3 kita bisa jumlahkan, hasilnya adalah 6. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikannya? Ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Sama seperti tadi, kita akan faktorkan. Cara memfaktorkannya, tentukan dulu berapa A. A-nya adalah 1, B-nya adalah min 5, C-nya adalah 6. Nah, ikuti langkah yang tadi. A dikalikan dengan C dulu. A kali C hasilnya adalah 1 kali 6 sama dengan 6. Setelah itu, Ananda kalikan, kalian cari berapa hasil tambahnya supaya B sama dengan min 5. Nah, dua buah bilangan yang kalau dikali hasilnya 6, tapi kalau dijumlahkan min 5. Sudah terbayang ya, pasti adalah 2 dan 3. Karena 6 itu adalah 2 kali 3, dan kalau ditambahkan dia mengarah ke arah 5. Tapi di sini 5-nya harus negatif, berarti dua-duanya negatif. Supaya hasilnya nanti kalau dijumlahkan jadi negatif 5. Dan kalau dikali hasilnya dari positif 6. Jadi hasilnya bisa kita tulis x kuadrat kurang 5x tambah 6 sama dengan 0. Kalau difaktorkan akan berubah menjadi seperti ini. Min 2 dan min 3. Jadi x kurang 2 sama dengan 0 atau x kurang 3 sama dengan 0. X yang pertama berarti sama dengan 2, X yang kedua sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah 2 dan 3. Oke, sampai sini bisa dipahami Ananda. Nah,
Lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3, nah ini kita bisa lihat ada bentuk akar di luarnya ya. Nah ini juga ada bentuk akar. Ini basisnya 2 dan ini basisnya adalah 32. Nah berarti sekarang di sini Ananda harus mengubah bagaimana caranya akarnya hilang dan basisnya sama-sama berubah menjadi 2. Oke, sekarang coba kita ubah dulu supaya akarnya hilang ya. Yang bentuk akar 2/2 X pangkat 2 tambah 1. Di luarnya akar 3. Oke. Nah, ini kalau kita ubah, dia akan menjadi bentuk akar seperti ini. Masih ingat kan sifatnya? 2/2 X kuadrat tambah 1/3. Oke. Nah, kalau yang ini, akar 32, kalau kita ubah menjadi 32 itu akar 2 pangkat berapa? 2 pangkat 5 kan? Kalau di luar tidak ada akar pangkatnya berarti pasti adalah 2 ya. Sudah diketahui pasti adalah 2. Umumnya seperti itu. Jadi 2 pangkat 5/2. Oke, basisnya sekarang sudah sama-sama 2 ya. Sudah aman berarti. Berarti sekarang kita bisa ubah bentuk soalnya akan berubah menjadi 2 pangkat 1/2 X kuadrat tambah 1/3 sama dengan 2 pangkat 5/2. Nah, ini kita bisa gunakan sifat nomor 2, sama seperti tadi. Bahwasanya A pangkat Fx sama dengan A pangkat P, itu Fx akan sama dengan P. Nah, sekarang kita coba selesaikan ya. Berarti 1/2 X kuadrat tambah 1/3 sama dengan 5/2. Nah, cara menyelesaikan pecahan yang ada persamaan ini bisa kita kali silang. Ya, kita kali silang ke atas. Berarti 2 dikali 1/2 X kuadrat tambah 1 sama dengan 3 kali 5. Nah, ini kita kalikan secara distribusi ke dalam 2 kali 1/2 hasilnya 1, X kuadrat. 2 kali 1 adalah 2, sama dengan 3 kali 5 adalah 15. Nah, sekarang kita pindahkan supaya dia menjadi bentuk persamaan kuadrat yang cantik. Jadi, 1X kuadrat tambah 2 sama dengan 15. Kita pindahkan 15 ke kiri, jadi 1X kuadrat tambah 2 kurang 15 sama dengan 0. Gitu kan? Nah, sekarang kita selesaikan. Jadi, di sini ada yang bisa dikurang ya. Jadi, X kuadrat tambah min 13. Atau langsung ubah aja ya, jadi negatif 13. Karena kan 2 kurang 15 kurang min 13. Sama dengan 0. Nah, ini cara menyelesaikannya gimana? Ini kan juga bentuk persamaan kuadrat, apakah perlu difaktorkan? Nah, ini langsung saja sebenarnya. Kita buat 13-nya pindah ke sebelah kanan, jadi X kuadrat sama dengan 13. Cara menyelesaikan pangkat 2 kan lawannya akar ya. Jadi supaya pangkat 2-nya hilang, berarti kita akarkan 13. Jadi akar 13. Nah, karena nilai X-nya ada 2, berarti plus minus. Ya, jadi positif akar 13 dan negatif akar 13. Jadi jawabannya ada 2, yaitu akar 13 dan negatif akar 13. Oke, kita lanjut. Soal selanjutnya. Nah, ini bisa Anda lihat bentuknya semakin kompleks ya. Caranya sama seperti tadi. Kalau ada akar, kita ubah dulu akarnya. Kita hilangkan akarnya. Bentuk dari akar pangkat 3 kurang X kurang X per 27 sama dengan akar 1/27. Nah, ini kita ubah dulu gimana caranya supaya nanti dia basisnya 3 semua. Karena kan 27 itu basisnya sebenarnya 3 ya. Baik, kita ubah dulu yang ini. 3 pangkat 3 kurang X per 3 pangkat 3 kan? Nah, sama dengan, kalau ini juga akar 1/3 pangkat 3. Nah, sekarang yang ini lagi. Ini bisa kita gunakan sifat pengurangan. Sifat ini ya, pembagian. Sifat pembagian pada eksponen yang
pertemuan pertama kita udah pelajari. Kalau 2 basis dibagi, maka pangkatnya akan kita kurang. Jadi bentuknya akan menjadi 3 pangkat 3 kurang X dikurang 3. Nah, karena di bawahnya 3 pangkat 3, berarti dikurang 3. Di luarnya akar 3. Nah, kemudian yang ini kita ubah jadi 3 pangkat min 3. Nah, kita selesaikan yang ini lagi. Berarti kita ubah jadi 3 pangkat 3 kurang 3 adalah 0. Jadi tersisa min X. Jadi min X per 3 sama dengan 3 pangkat min 3 per 2. Karena kan di sininya pasti ada 2 ya. Nah, bentuk inilah yang sudah sederhana. Basisnya sekarang sudah sama. Berarti kita gunakan sifat nomor 2 sama seperti biasa ya. Yang tadi bahwasanya fx-nya akan sama dengan P. Berarti min X per 3 sama dengan min 3 per 2. Ya. Nah, sekarang kita selesaikan, kita kali silang seperti tadi. Ya, kita kali silang, berarti min X kali 2 sama dengan min 3 kali 3. Hasilnya min 2X sama dengan min 9. Jadi X sama dengan min 9 per min 2 atau 9 per 2. Hasilnya adalah 4 1 per 2 atau 4,5. Oke, jadi nilai X-nya 4,5. Oke, lanjut. Soal terakhir. Nah, ini kita bisa lihat 2 pangkat X pangkat 2 ditambah 3X sama dengan 16. Nah, ini bisa, pasti Anda sudah terbayang. Ini pasti basis 2 semuanya ya. Kita ubah dulu. X pangkat 2 tambah 3X sama dengan 16 itu adalah 2 pangkat 4. Nah, ini pasti pakai sifat nomor 2 ya. Berarti fx-nya akan sama dengan P. Ya, berarti yang ini fx, yang ini P. Ini fx, yang ini P. Nah, jadi hasilnya adalah, caranya berarti X kuadrat tambah 3X sama dengan 4. Nah, ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Berarti ini yang ada di 4 ini kita pindahkan ke sebelah kiri ya. X kuadrat tambah 3X min 4 sama dengan 0. Jadi bentuk persamaan kuadrat itu sebelah kanannya harus 0. Kanannya itu harus selalu 0, baru disebut dengan persamaan kuadrat. Kanannya harus 0. Kalau belum 0, maka dia belum persamaan kuadrat. Ya, harus 0. Baru disebut persamaan kuadrat. Ya, itu catatan bagian Anda. Ya, hati-hati, persamaan kuadrat itu ciri-cirinya di sebelah kirinya akan 0 ya. Nah, sekarang kita faktorkan. A-nya adalah di sini 1, B-nya 3, dan C-nya adalah min 4. Nah, gimana caranya? Berarti kita kalikan A dengan C. A kali C berarti di sini hasilnya adalah 1 kali min 4 sama dengan min 4. Nah, kita cari berapa hasilnya yang kalau dikali min 4, tapi kalau dijumlahkan hasilnya adalah B sama dengan positif 3. Pasti sudah terbayang bagian Anda kan? 1 dan 4. Nah, tapi gimana caranya supaya hasilnya positif 3? Berarti salah satunya harus negatif. Jadi min 1 tambah 4 adalah 3, dan min 1 kali 4 adalah min 4. Jadi nilai X kuadrat tambah 3X kurang 4 sama dengan 0. Kalau difaktorkan, hasil bentuknya akan seperti ini. X kurang 1 dan X tambah 4. Nah, ini kalau kita jabarkan jadi X kurang 1 sama dengan 0. Atau X tambah 4 sama dengan 0. Jadi nilai X yang pertama adalah 1 dan X yang kedua adalah min 4. Oke. Itu dia jawaban dari soalnya. Nah, sekarang tugas Ananda setelah menyimak ini silahkan diperbaiki yang mana yang masih salah dari latihannya, yang mana yang masih tadinya ragu-ragu dan belum paham, silahkan Ananda tulis ulang sehingga Ananda bisa lebih memahami. Tugas yang keempat adalah Ananda melanjutkan latihan 3 tadi yang nomor 6 sampai nomor 10. Silakan Ananda kerjakan untuk menguji pemahaman apakah Ananda benar-benar sudah memahami materi tentang sifat-sifat nomor 1 sampai nomor 4. Oke?
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.